tuntutan penangkapan terhadap geng teroris ini semakin menggema melebar di mana-mana, mengultimatum pihak penyidik Polda Metro Jaya supaya segera menaikkan status hukum daripada perkara ijazah Pak Jokowi. Ada nih anggota geng teroris Bonatua Silalahi secara tak sadar mengakui keaslian ijazah Bapak Jokowi. Ini gimana menurut teman-teman nanti? Ini dia videonya. Mari kita tonton bersama. Iya, aslinya. Asli itu UGM itu juga nggak ada yang asli. Asli itu cuma satu di dunia. Di kubu yang punya UGM itu juga hanya punya seperti ini. Tapi dia lebih terverifikasi karena dilengkapi dengan riwayat pendidikan si orang yang minta legalisir. Nah, jadi iya. Ini teman-teman, Bonatua Silalahi mengakui keaslian ijazah Bapak Jokowi. Memang secara tak sadar, yang akhirnya bikin dia belepotan, panik dalam sekejap. Kan sudah dikonfirmasi oleh pihak UGM mengenai status kemahasiswaan Pak Jokowi dulu benar lulusan UGM. Ijazahnya telah diserahkan pada saat wisuda. Lalu apalagi yang dipermasalahkan, teman-teman? Saya nggak mau mengambil pernyataan sekeras itu ya. Yang jelas kita memang merasa bahwa ada hal yang bisa dipertanyakan. Kalau kita melihat bukti-bukti yang ada, sebenarnya sudah sangat jelas apa yang dilakukan oleh kelompok apa yang disebut teroris tadi ya, kelompok Pipa, Roy Suryo dan Rismon ya. Jadi kalau sampai sekarang ternyata tidak naik tahapannya menjadi gelar perkara, tersangka, kami sih khawatir ada sesuatu di belakang ini semua. Tapi kami tidak mau menuduh apapun. Makanya teman-teman relawannya datang untuk meminta agar pihak Mabes Polri meminta agar Polda Metro Jaya menindaklanjutinya agar pertanyaan-pertanyaan mengenai yang tadi ditanyakan, yaitu siapa sebetulnya yang melakukan kesalahan, apakah betul ada tindak pidana, siapa yang melakukan tindak pidana, apakah ini akan diperkarakan, apakah ini akan disidangkan dan seterusnya bisa dijawab. Karena ini adalah pertanyaan yang saya yakin ada di kepala jutaan rakyat Indonesia. Betul. Ya, baik kami yang pendukung Pak Jokowi maupun barangkali yang bukan pendukung Pak Jokowi. Orang tuh terus bertanya-tanya, benarkah ijazahnya Pak Jokowi palsu? Kami sendiri adalah orang-orang yang sangat percaya tidak mungkin itu palsu. Tapi mereka ini kan terus ngotot agar itu bisa dijawab melalui pengadilan. Ya sudah, kita pengadilankan saja. Nah, kemarin ini teman-teman, relawan Pak Jokowi mendatangi Mabes Polri, bahkan menyurati untuk keterangan lebih lanjut mengenai perkara ini. Kok cuma jalan di tempat gitu? Apakah memang di SP3 dihentikan atau dilanjutkan? Kok digantung-gantung? Jadi dituntut ini Mabes Polri untuk memerintahkan Polda Metro Jaya segera bertindak atas semua kegaduhan ini mengenai teroris Tiva, Roy Suryo, dan Rismon dan CS-CS-nya yang sudah terlanjur banyak bikin gaduh. Supaya negara kita itu mendapatkan pemimpin, apalagi ini pemimpin nomor 2 loh di Indonesia. Kalau ada apa-apa dengan Pak Prabowo Subianto, maka dia jadi presiden, bukan PLT loh bro, nggak ada dikenal PLT presiden. Ingin ya, kalau tidak ada kajian apapun yang mendasari keluarnya surat keterangan itu, maka surat keterangan itu wajib demi hukum dan wajib dicabut. Setelah itu dicabut, baru surat pencabutan itulah dibawa ke DPR untuk agar Gibran dimakzulkan segera kalau dia tidak mundur secara sukarela. Rismon Sianipar, teman-teman, meminta supaya Mas Gibran mundur dari jabatannya sebagai Wapres.
atau enggak dimakzulkan. Gimana nih teman-teman? Menurut pendapat kalian, tuntutan daripada Rismond ini, masa ini Mas Gibran sepaket dengan Pak Prabowo dan dipilih 58%. Nah, dan Gibran tidak melakukan kesalahan apapun. Jadi tidak memenuhi syarat kalau harus dimakzulkan mengenai tuntutan atau permasalahan. Yang dipermasalahkan oleh mereka adalah pendidikan Mas Gibran. Sebenarnya semuanya sudah clear, sudah dikonfirmasi. Hanya saja info-info tersebut dipelintir-pelintir sama geng teroris ini. Pak Jokowi, jangan cabut laporan Pak Jokowi. Kami sudah mengeluarkan effort yang besar untuk meneliti ijazah ini. Kami ingin paparkan itu di pengadilan. Saudara Joko Widodo hari ini harus bertempur hidup dan mati. Menurut sekretaris pribadinya ya, atau siapa itu, dia dinyatakan sakit dan tidak boleh terkena paparan sinar matahari langsung. Apa yang menyebabkan dirinya harus turun gunung bertemu presiden langsung? Karena ini urusannya bukan hidup dan mati politiknya, tapi juga PSI, Gibran, kemudian Bobi, kemudian relawan-relawannya, dan seluruh oligarki yang selama ini menyantolkan ya kepentingannya melalui Joko Widodo. Ini Ahmad Khozinuddin meminta ke Pak Jokowi supaya jangan mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Katanya sudah terlalu banyak effort atau usaha yang sudah mereka lakukan. Memang benar, tidak ada niatan Pak Jokowi sedikit pun untuk mencabut laporan ini. Harus sampai masuk ke pengadilan. Kan selama ini itu yang mereka inginkan. Itu yang mereka damba-dambakan supaya kasus ini masuk di pengadilan dan supaya ijazah Bapak Jokowi itu masuk pengadilan. Tenang. Ini Pak Jokowi memang sudah menyerahkan semua ke jalur hukum. Maka silakan nanti nikmati apa yang akan terjadi di waktu berikutnya. Sampai nanti ada pengumuman nama-nama tersangka atas perkara ini. Sangat menyedihkan. Yang menyedihkan adalah teroris datang ke makam. Ini hubungannya makam apa sih? Apa sih makam ini, teman-teman? Coba teman-teman, ini analogi kita jadi buntu gara-gara orang-orang seperti ini, bahwa tidak ada lagi hal yang bisa dia sampaikan. Novumnya juga bukan novum, ya kan? Ya ke makam deh. Tapi seandainya memang betul bahwa terbukti, dan sudah ada buktinya, kami yakin bahwa pernyataan-pernyataan dari Pak Roy dan kawan-kawan itu dengan secara sangat rendah mencemarkan nama baik Pak Jokowi dan keluarga, maka sebaiknya memang penegakan hukum diterapkan di Indonesia ini. Orang harus tahu bahwa itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan di Indonesia ini. Jadi kami bukannya ingin agar Pak Roy Suryo itu dihukum, kami justru ingin mengatakan kalau memang mereka adalah orang-orang yang bersih dari tuduhan penghinaan, pencemaran, ya dibebaskan saja. Betul. Tapi kalau tidak, kalau benar ini buktinya cukup untuk mengatakan bahwa memang sudah terjadi pencemaran, maka sebaiknya ini juga ditindaklanjuti ke tahap yang lebih tinggi. Ya harus. Kita berharap bahwa masalah ijazah palsu yang sudah berlarut-larut ini menyita perhatian seluruh bangsa Indonesia ini bisa dengan segera dituntaskan. Seandainya memang ternyata tidak terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak terbukti sebetulnya mencemarkan nama baik, menodai, menghina Pak Jokowi, ya sudah diputuskan bahwa sebetulnya tidak terjadi pencemaran nama baik di sini. Aku jadi ketawa sedikit, kenapa? Itu bukan novum. Yang dinamakan novum itu adalah bukti baru. Kalau berbicara ijazah, terus kemudian yang ada pada KPU, perbedaannya hanya stempel karena ada legalitas, itu bukan novum. Itu bukti baru yang tidak pernah disajikan. Paham ya teman-teman ya? Jadi jangan kita sesat terus nih. Novum. Ya novum. Ini hal yang sangat... Kemarin ini kan pihak geng teroris ini gembira sekali gara-gara mendapatkan salinan ijazah Pak Jokowi dari KPU, lalu menggembor-gemborkan bahwa itu merupakan bukti baru
atau novum. Nah, di sini langsung dibantah. Itu bukan bukti baru sebenarnya. Kalau bukti baru itu adalah sesuatu hal yang belum pernah disajikan. Tapi kalau salinan ijazah Bapak Jokowi, udah pernah lah. Ini gimana menurut pendapat kalian, teman-teman, mengenai teroris CS ini? Bagaimana nasibnya ke depan? Akankah mereka dalam waktu dekat ini masuk jeruji besi? Atau gimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Jangan lupa tinggalkan komentarnya di bawah ini.